Oke, kita akan coba mengerjakan soal yang ada di latihan kemarin yang ada di situs kelas 5C. Oke, di sini soal nomor 1 yaitu saat ini pukul 16.45. Pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Nah, supaya lebih gampang, kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Oke, kita tuliskan di sini ya. Nomor 1 yang diketahui ini kita bisa lihat di soal ya. Yang diketahui yaitu saat ini itu pukul 16.45 ya, jelas ya. Kemudian pukul berapakah 3,5 jam sebelumnya? Ini adalah yang ditanya. Yang ditanya yaitu 3,5 jam sebelum. Nah, ini yang ditanyakan. Nah, bagaimana caranya? Caranya ada di jawab. Oke, jawabnya ketika saat ini jam 16.45, kita ditanyakan 3,5 jam sebelumnya, kita harus mengurangi jam yang sekarang dengan yang ditanyakan. Oke, kita tulis di sini 16.45. Ini bacanya adalah jam 16.45, ini adalah menitnya. Oke, terus kita tinggal mengubah 3,5 jam. 3,5 jam ini berapa jam, berapa menit? Nah, kalau kemarin sudah kita belajar konversi waktu, berarti kita tinggal ganti. Berarti 3 jam 0,5 jam itu berapa menit? Ya, 30 menit. Kita tinggal kurangi ya. 45 kurangi 30 berapa? 15. 16 kurangi 3 yaitu 13. Nah, sampai sini ketemu 13.15. Berarti kesimpulannya adalah, jadi kita tuliskan di sini, jadi 3,5 jam sebelum 16.45 adalah pukul 13.15. Oke, sampai sini ngerti? Semoga paham ya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut di soal nomor 2. Oke, saya geser nomor 2 di sini. Oh ya, anak-anak, supaya lebih mudah tidak perlu menulis diketahui, ditanya dan dijawab. Kamu bisa ingat-ingat ini ya. Untuk diketahui, kita singkat dengan D1. Ditanya, kita singkat dengan D2. Dan jawab, kita singkat dengan D3. Ini sebenarnya cuma buat memudahkan kita waktu mengerjakan. Jadi biar kita nggak kehilangan petunjuk dari soalnya ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu sebuah acara pesta dimulai pukul 8 dan selesai pukul 14.15. Berapa jam dan berapa menit lama pesta tersebut? Oke, kita tulis dulu apakah yang diketahui dari soal ini. Oke, kita tulis di sini ya, D1 yaitu diketahui. Apa D1-nya? Mulai dipukul. Oke, mulainya jam 08.00. Kemudian apa lagi? Selesai, pintar. Selesainya 14.15. Oke, kemudian ditanya atau D2. Yang ditanya adalah berapa jam dan berapa menit lama pesta. Yang ditanya adalah lama pesta. Ini yang ditanyakan. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara menjawabnya di D3. Nah, pestanya mulai jam 8, selesainya di jam 14.15. Berapa lamanya? Untuk menentukan lama pesta, kita tinggal mengurangi jam selesai dan jam mulai. Oke, berarti di sini tinggal ditulis 14.15 dikurangi 08.00. Udah ya, kita tinggal ngurangi karena ini 15 dikurangi 00 ya langsung gelundung ya, langsung loncat 15. Kemudian 14 dikurangi 8 berapa? Oke, pintar, 6. Bisa dikasih 06, bisa 6 aja. Oke, berarti kita langsung buat kesimpulannya. Jadi lama pesta tersebut adalah 6 jam ya, yang di depan ini adalah jam, kemudian yang di belakang ini adalah menit. 6 jam 15 menit. Oke, selesai. Oke, selanjutnya adalah nomor 3. Mana nih nomor 3 di sini ya? Karena nggak kelihatan. Nomor 3. Oke, saya akan bacakan. Bisa dibaca soalnya. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah nenek di desa.
Mereka tiba di rumah nenek pada pukul 13.30. Nah, ini adalah yang diketahui ya. Ini yang diketahui atau D1. Tiba di nenek. Tiba di nenek adalah pukul 13.30. Oke. Apabila mereka di perjalanan beristirahat selama 30 menit, kita tulis lagi, diketahui lagi, istirahat 30 menit. Nah, 30 menit ditambahin 30 menit. Dan lama perjalanan selama 4 jam 30 menit. Pukul berapa mereka berangkat? Nah, ini adalah yang ditanya atau D2. Ditanya pukul berapa mereka berangkat. Pukul berapa berangkat? Nah, oke. Kita sudah tahu, yang diketahui adalah mereka tibanya jam berapa, istirahatnya berapa menit, lama perjalanannya berapa menit. Yang ditanya adalah pukul berapa mereka berangkat. Berarti kita bisa langsung menjawab di D3. D3 ya. Oke, gimana caranya? Caranya tentu saja waktu tiba ini dikurangi dari panjang waktunya perjalanannya mereka. Oke, bisa dengan cara 13.30 dikurangi 30 menit dan dikurangi 4 jam 30 menit. Ini tidak perlu diubah-ubah lagi karena sudah jelas semuanya. Di sini satuannya 13 jam 30 menit. Jam 13 30 menit. Ya, bisa langsung kita kurangi. Tapi ada cara yang memudahkan kalau menurut Bu Chelsea. Kita hitung dulu selama perjalanan, waktu di perjalanan. Waktu di perjalanan. Berapa jam sih mereka di perjalanan? Yaitu 4 jam 30 menit. 4 jam 30 menit, kemudian ditambahkan istirahatnya 30 menit. Nah, berapa? 4,60. 4 jam 60 menit. Nah, 4 jam 60 menit. Ini 4 jam 60 menit. 60 menit ini berapa jam? Oke, benar. Bisa kita langsung ditaruh di sini, ditambahkan di sini. Jadi waktunya adalah 5,5 jam 00 menit. Ya. 00 menitnya sebenarnya nggak usah ditulis, langsung aja 5 jam tuh, karena 4,30 tambah 30. Oke, sekarang di perjalanan mereka sudah berjalan 5 jam, berarti kita tinggal mengurangi pukul berapa mereka berangkat. Nah, waktu berangkat saya tulis di sini ya. Waktu berangkat. Jamnya 13.30, kita tulis di sini 13.30 dikurangi waktu selama mereka di perjalanan 5,00, tinggal dikurangi berapa? Oke, 30-nya tinggal turun, 13 dikurangi 5 langsung ya 8. Udah deh, selesai. Kita tinggal menuliskan kesimpulannya. Jadi mereka berangkat pukul 08.30. Selesai. Selanjutnya nomor 4. Nomor 4 ini agak rumit ya, karena ada beberapa langkah. Tapi seperti biasa kita harus tetap menuliskan apa yang diketahui supaya lebih jelas. Oke, Bu Chelsea baca soalnya. Nomor 4 ya. Benny dapat mengerjakan pekerjaan rumah matematika selama 100 menit. Nah, kita tulis di sini yang diketahui. D1. Benny waktunya adalah 100 menit. Sedangkan Edo dapat mengerjakan soal yang sama dalam waktu 1 jam 45 menit. Kita tulis di sini Edo 1 jam 45 menit. Siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Nah, ini adalah pertanyaannya. Siapakah yang dapat mengerjakan soal yang lebih cepat? Siapa yang lebih cepat? Oke, ini pertanyaannya. Berapa menit selisih mereka mengerjakan? Ternyata ada pertanyaan kedua, yaitu selisih waktu pengerjaan ya. Selisih waktu. Oke, di sini sudah kita tahu yang di waktu pengerjaan soal Benny itu 100 menit, sedangkan itu 1 jam 45 menit. Siapa kira-kira yang lebih cepat? Kemudian selisih waktunya itu berapa? Nah, untuk mencari sebenarnya kita harus menyamakan dulu satuannya ya. Kita samakan dulu satuannya. Dari Benny ini sudah betul 100 menit, sedangkan Edo ini 1 jam 45 menit. Kita ubah dulu ke menit. Oke. Kalau Benny sudah 100 menit, sekarang Edo ya. Ini waktunya Edo. 1 jam 45 menit. Nah, 1 jam ini berapa menit? Ya, betul. Berarti 60 menit
tambah ya, ditambah 45 menit. Berapa? 60 tambah 45, betul, 105 menit. Nah, akhirnya kita tahu kalau Edo ngerjainnya 105 menit, sedangkan Benny 100 menit. Nah, sekarang sudah kelihatan kan siapa yang lebih cepat anak-anak? Iya, betul. Yang lebih cepat adalah Edo ya, karena waktunya cuma 105 menit. Terus, berapa selisihnya? Kalau untuk selisih berarti dikurang, ya. Dari yang besar dikurangi yang kecil, berarti 100 menit dikurangi 105 menit. Berapa? 5 menit. Oke, kita tinggal kasih kesimpulannya ya di sini. Yang pertama, jadi kita lihat lagi. Yang dapat, siapakah yang dapat mengerjakan soal lebih cepat? Jadi, Edo dapat mengerjakan soal lebih cepat. Pintar. Kemudian pertanyaan yang kedua, selisih waktu. Selisih waktunya ya. Jadi, selisih waktu pengerjaan Benny dan Edo adalah 5 menit. Selesai. Soal terakhir, soal nomor 5, dia ini lebih rumit karena langkahnya sangat banyak. Tapi seperti biasa kita harus menuliskan apa yang diketahui ya. Kita baca, kemudian kita diketahui. Oke, Ahmad masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Oke, ini ada informasi baru. Ahmad, dia itu Senin sampai Sabtu. Kemudian waktu belajar dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.30. Ini Ahmad ya. Oke, selanjutnya Arman masuk sekolah dari Senin sampai Sabtu. Kita tulis di bawahnya Arman juga Senin sampai Sabtu. Waktu belajar Arman mulai pukul 06.30 sampai dengan pukul 11.45. Oke, pertanyaan. Langsung lanjut di D2. Pertanyaannya ada 3 ternyata. Nah, yang A, siapakah yang paling lama berada di sekolah selama 1 minggu? Yang A yang paling lama di sekolah. Oke. Yang paling lama di sekolah. Yang B, berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 hari? Selisih dalam 1 hari. 1 hari. Yang ditanya adalah menit. Oke, yang C, berapa menit selisih waktu mereka dalam 1 minggu? Selisih dalam 1 minggu. Menit lagi. Oke, bisa kita mulai kerjain? Oke, lanjut ya. Kita kerjakan. Kita tulis di sini dijawab. Oke, pertama-tama kita perhatikan dulu waktu sekolah dari Ahmad sama Arman. Ahmad ini Senin sampai Sabtu, berarti berapa hari? 6 hari ya. Oke, ini 6 hari. Kemudian Arman Senin sampai Sabtu, berapa hari? Sama 6 harinya. Yang beda adalah Ahmad jam 7 sampai 13.30, sedangkan Arman jam 16.30 sampai 11.45. Nah, sekarang kita tinggal cari dulu Ahmad ini di sekolah berapa jam. Oke, kita tinggal tulis di sini. Ahmad ini di sekolah dari jam 13.30 sampai 07.00. Kita tinggal kurangi 13.30 kurangi 7.30 ya. Oke. Berapa? Oke, 13 kayaknya 6. Jadi Ahmad di sekolah itu 1 harinya 6 jam 30 menit. Sedangkan kalau Arman, kita kurangi ya, 11.45 dikurangi 06.30. 45 kurangi 30, 15, 11 kurangi 6, berapa? 5. Kalau Arman, dia di sekolah 5 jam 15 menit. Oke, berarti sudah ketahuan ya dari pertanyaan yang A, yang paling lama di sekolah siapa? Ahmad atau Arman? Iya, Ahmad. Nah, sekarang yang ditanya yang kedua, berapa selisih waktu dalam 1 hari? Ini pertanyaan yang A. Oke, sekarang kita geser ke sini. Pertanyaan yang B. Kelihatan? Oh, nggak kelihatan. Pertanyaan yang B, selisih dalam 1 hari. Oke, kita langsung kurangi 6.30 dikurangi 5.15. Langsung kita kurangi berapa? 15, kemudian ini 1. Oke, 1. Kita tulis di sini berarti 1 jam 15 menit. Yang ditanyakan adalah menit. 1 jam ini kita rubah ke menit. 1 jam itu berapa menit? 60 ditambah langsung ya 15. Berapa?
75 menit. Berarti selisihnya adalah 75 menit. Kemudian yang C, selisih dalam 1 minggu. Nah, selisih dalam 1 minggu. 1 minggunya dia sekolahnya berapa kali? 6 hari ini ya. Selisihnya mereka sekolahnya 1 minggu 6 hari. Berarti kita langsung mengalihkan selisih dari 1 hari ini dikalikan 6. 75 menit dikali 6 hari. Langsung saja 75 dikali 6. Berapa? 75 dikali 6 berapa? 450 menit. Oke, kita tinggal buat kesimpulan. Yang pertama, yang paling lama di sekolah jadi Ahmad yang paling lama berada di sekolah. Kemudian yang kedua, yang B ini selisih dalam 1 hari. Jadi selisih waktu mereka dalam 1 hari yaitu 75 menit. Selanjutnya yang ketiga, selisih dalam 1 minggu. Menit lagi ya. Jadi selisih waktu mereka dalam 1 minggu yaitu berapa? 450 menit. Selesai. Nanti akan saya fotokan ya supaya lebih jelas. Oke.